Hari ini kita akan membahas tentang quiet quitting, kerja seadanya. Ini kalau terjadi di sekeliling lo, berarti kita mesti cek gaya kepemimpinan lo. Lo pernah nggak sih ngalamin tim kerja yang kerjanya cukup aja? Disuruh ya dikerjain sih, tapi kayaknya nggak ada inisiatifnya. Nggak ada semangat lebih kayak gitu. Ibarat kayak mau lulus ya, ujian yang cukup aja gitu. Kayak 60% aja. Kayak nggak pernah mau mencapai 80 apalagi 100. Nah ini bukan males, tapi ini yang sering sekali disebut sebagai quiet quitting atau kerja seadanya. Quiet quitting ini bukan cuma tren loh. Ini tanda ada sesuatu yang nggak beres di dalam. Ya, jadi contoh nih. Ya, visi yang jangka panjang dari perusahaan dan motivasinya ini nggak selaras sama perusahaan. Survei dari ICCN, 7 dari 10 individu, itu mereka merasa kerja itu kayaknya nggak dapet tujuan hidupnya gitu. Gue kerja seadanya aja. Nah, ini nggak ada kepuasannya. Ini didukung lagi juga dengan penelitian dari Jobstreet yang bilang bahwa 65% pekerja merasa nggak puas dengan kepekerjaannya karena nggak sesuai dengan motivasi dan tujuan dari personalnya mereka. Nah, jadi ini menjadi kalau nilai pribadi dan budaya perusahaan ini sangat-sangat perlu diperhatikan di perusahaan. Bicara tentang kesesuaian nilai, motivasi, kesesuaian mimpi, itu menjadi hal yang paling mendasar supaya kita petakan supaya perusahaan ini selaras. Bayangkan kita semua ada di sebuah perahu ya. Dari 10 orang ya, ternyata ada 3 orang yang mendayung dengan keras gitu ya. Ada 4 lagi yang cuma lihat-lihat pemandangan gitu. Tapi 3 lagi malah bikin bolong perahunya atau malah ngedorong arah sebaliknya. Pertanyaannya, kamu yang mana? Nah, jadi quiet quitting itu kayak fenomena kayak tadi gitu ya. Kalau misalkan kita lihat orang-orang kayak pemandangannya nikmatin kanan kirinya gitu. Nah, itu sebuah fenomena yang bisa terjadi di sekitar kita. Kalau misalkan kita nggak ada arah ya, orang kerja asal kerja, nggak ada tujuannya, perusahaannya apa, nggak tahu dia kontribusinya kemana. Nah, ini bisa jadi gaya kepemimpinannya toxic. Bisa macam-macam, bisa micromanage, nggak dengerin timnya, nggak cuma fokus ke hasil, tapi nggak pernah dikasih makna, gitu. Nah, jadi value dan visi nggak nyambung, karyawan itu juga punya personal value, perusahaannya ini mesti dipetakan ya, nilai-nilai pribadinya. Makanya hari ini gue kasih 3 langkah supaya lu bisa mencegah quiet quitting. Yang pertama, identify. Apakah tim kamu merasa didengar? Apakah mereka tahu tujuan perusahaan? Apakah mereka merasa dihargai? Jangan-jangan ya kompensasi benefitnya nggak seimbang. Lu kerja 60% sama lu kerja 100 ya dihargainya sama. Nah ini yang bikin jadi nggak fair. Itu yang bikin jadi gap ekspektasinya nggak sesuai. Ya, jadi makanya bisa solusinya dikomunikasikan. Nah, yang kedua, diselaraskan. Jadi bicara penyelarasan, ini kita ajak ngobrol aja. Mimpi personalnya, nilai-nilai personalnya. Coba pertanyaan yang paling umum adalah dalam 10 tahun ke depan, atau enggak dalam jangka panjang 3 tahun ke depan, kamu bisa ngelihat nggak diri kamu sendiri di perusahaan ini? Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah elevate. Jadi kalau misalkan kita sudah sepakat nih, ayo mimpi lo selaras sama mimpi gua, nilai-nilai lo selaras sama nilai-nilai gua, ayo kita gas bareng-bareng, kita sama-sama mencapai mimpi ini bersama-sama. Nah, itu akan menjadi semangat bensin yang kuat banget. Nah, ini juga selaras sama penelitian dari Harvard Business Review yang menyampaikan bahwa apresiasi yang tulus itu meningkatkan loyalitas tim itu bisa sampai 23% loh. Nah, jadi ini penting banget kalau misalkan kita mendengarkan tim kita itu akan definitely akan jauh lebih loyal. Quiet quitting itu bukan soal males, tapi soal kehilangan arah dan makna. Dan sebagai pemimpin, tugas kita bukan cuma kasih gaji, tapi kasih visi, mimpi, target, sense of purpose, sense of meaning. Bukan cuma diam dan cuma suruh ngedayung ke arah yang nggak jelas gitu. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, identify your team. Ya, kita mesti mengenali tim kita, apakah mereka betul-betul selaras dengan tujuan perusahaan, mimpi perusahaan, nilai-nilai perusahaan. Itu yang disebut sebagai right man in the right place, right man in the right values, right man in the right timing juga. Nah, ini kita bicara tentang kesesuaian tim.
Karena kita memetakan dari awal talentanya, karakternya, kepribadiannya, mimpi-mimpinya sesuai dengan yang dibutuhkan dengan perusahaan. Yang kedua, kita bisa melakukan komunikasi, ngobrol, selaraskan ekspektasi tim Anda gitu ya, dan ini sehatnya biasanya dilakukan seminggu sekali. Tapi 2 minggu sekali atau sebulan sekali juga sehat kok, nggak masalah. Yang penting jangan lebih dari 1 bulan. Ngobrol dengan tim kita supaya mereka merasa didengar, itu menurut penelitian meningkatkan loyalitas karena mereka merasa dihargai, didengar. Nah, cuman kan ini masuk ke poin ketiga. Kita tahu kalau misalnya ngobrol sama bos, seringkali kadang-kadang jaim, kadang-kadang nggak enak, semuanya nggak bisa keluar gitu ya. Nah, makanya ideal juga nih kalau misalkan tim Anda juga sudah banyak, kita lakukan aja 360 survey yang merefleksikan employee engagement kita. Kita seberapa engage sih, seberapa termotivasi sih, seberapa bangga sih kita dengan perusahaan, sehingga mereka bisa tahu nih, kita bisa tahu berkaca, aspek komunikasi gue jelek ya. Oh, ternyata aspek jenjang karirnya jelek ya. Oh, aspek sistemnya jelek ya. Nah, ini sehingga karyawan pun juga akhirnya bisa jujur dengan perusahaan karena surveinya sifatnya anonimus, dan perusahaan pun bisa berkaca kalau mau memperbaiki organisasinya, kita mau perbaiki dari mana. Berikut aja kesimpulannya. So, sekali lagi kalau buat teman-teman yang pengen konsultasi, pengen ngobrol lebih lanjut, dan pengen dipetakan timnya, langsung aja klik link website Personix di bawah ini, dan ayo kita ngobrol deh ya. Sukses buat kita semua, sampai jumpa di video berikutnya. Ruang HR.